Hari ini kita akan mempelajari tentang kurban dan akikah. Yang pertama, kita akan membahas tentang ibadah kurban. Kita akan membahas tentang pengertian, dalil, dan juga syarat. Kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya atau selepas sholat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Dasar hukum atau dalil yang mendasari tentang ibadah kurban ini terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yang berisi untuk berkurban bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat dan juga dinyatakan mampu. Syarat orang berkurban: yang pertama, beragama Islam, yang kedua, balik atau dewasa, yang ketiga, merdeka dan bukan budak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat hewan kurban, pelaksanaan dan tata cara menyembelih hewan kurban. Syarat hewan kurban yaitu pertama, cukup umur. Adapun unta yaitu umurnya sekurang-kurangnya 5 tahun memasuki 6 tahun. Yang kedua ada sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Yang ketiga kambing berumur 2 tahun yang memasuki umur 3 tahun. Dan yang keempat domba berumur 1 tahun dan memasuki 3 tahun. Yang kedua tidak pincang, yaitu yang pertama badan tidak kurus atau kering, yang kedua tidak sedang hamil atau setelah melahirkan anak, yang ketiga kaki tidak pincang, yang keempat mata sehat atau tidak buta, yang kelima badan sehat, dan yang keenam daun telinga lengkap dan tidak terpotong. Waktu pelaksanaan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tempat penyembelihannya sebaiknya dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini untuk syiar Islam, sesuai sabda Rasulullah yang artinya Nabi Muhammad SAW bisa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana sih tata cara pelaksanaan kurban itu? Tata cara penyembelihan hewan kurban: yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi muka menghadap ke kiblat dan diiringi dengan doa Robbana taqabbal minna innaka anta samiun alim. Yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya yang berada di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerakkan kepalanya atau meronta. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad, dan para penonton pun dapat turut memeriahkan dengan gema takbir Allahu Akbar. Yang keempat, kemudian penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah. Adapun sunah-sunah penyembelihan hewan kurban: yang pertama, disunahkan hewan kurban disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Yang kedua, diisyaratkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kuku hingga hewan kurban disembelih. Yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin. Yang pertama, 1/3 untuk berkurban dan keluarganya. Yang kedua, 1/3 untuk fakir miskin. Yang ketiga, 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat atau sekitar, dengan tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahmi dan sebaiknya untuk dirinya sendiri. Apa saja hikmah pelaksanaan ibadah kurban itu? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mewujudkan sifat murah hati. Yang ketiga, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi ibadah kurban. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang akikah, yang membahas tentang pengertian, dalil, dan juga ketentuan. Apakah kalian tahu tentang akikah itu?
Akikoh dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir, bayi, sedangkan menurut istilah, akikoh itu berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Dasar hukum tentang akikoh ini riwayat Tirmizi yang dimana akikoh ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun ketentuan akikoh yang pertama, dari sudut umur binatang akikoh itu sama saja dengan kurban. Yang kedua, dimanfaatkan untuk disedekahkan. Yang ketiga, disunahkan memasak daging itu terlebih dahulu sebelum dibagikan. Yang keempat, waktu penyembelihan itu bisa hari ke-7, ke-14, ataupun mungkin kapan saja. Yang kelima, laki-laki itu disunahkan 2 ekor, sedangkan perempuan itu 1 ekor. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu, syariat, dan juga hikmahnya. Waktu penyembelihan itu disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7 atau ke-14 atau hari ke-21 hari kelahirannya. Jika tidak bisa, itu bisa kapan saja. Hal-hal yang disyariatkan, yang pertama, memberi nama anak dengan baik. Yang kedua, mencukur atau menggundul semua rambutnya tanpa sisa. Yang ketiga, mentahiknya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut, lalu meletakkan pada rongga mulut bagian atas si bayi seraya mengoles-ngoleskannya. Yang keempat, mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Adapun hikmahnya, yang pertama merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah sekaligus sebagai wujud rasa syukur. Yang kedua, menambahkan kecintaan anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraannya. Perbedaan akikoh dan kurban. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan akikoh syukur atas kelahiran anak. Sedangkan kurban itu pada waktu 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Akikoh itu bisa hari ke-7 maupun kapan saja. Yang ketiga, kurban itu 1 ekor untuk 1 orang lebih besar. Sedangkan akikoh 2 ekor untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Yang kurban itu dibagi mentahan 1/3 untuk diri sendiri. Sedangkan akikoh dimasak matang, dibagikan kepada tetangga atau fakir miskin. Yang kelima, hukum kurban itu sunnah muakkad bagi yang mampu, sedangkan akikoh itu sunnah dan wajib bagi sebagian ulama jika mampu. Nah, itu penjelasan tentang akikoh. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Selanjutnya kita akan bermain mini quiz. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan cepat secara lisan dan membaca pertanyaan pada video yang sudah diberikan ya.